Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Sigway Partners. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membedah perkara yang kemarin ya. Perkara mengenai apa tanah yang berada di Jalan Cinemangi nomor 8. Sertifikat nomor 1437 milik Haji Inceng. Alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Agus Keswara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Salah warahmatullahi wabarakatuh. satu terduga dan telapornya ya. Alhamdulillah beliau sangat kooperatif ya dan akan membongkar semuanya perkara ini ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu pengorbanan beliau yang dari awal beliau sangat kooperatif ya. Terima kasih Pak Agus dan berusaha membongkar semuanya dan dia juga sudah minta maaf ke Haji Inceng Kamaludin ya. Selamat siang ya. Siang Pak. Ya. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat bagus ya. Saya ingin bertanya ini mengenai perkaranya dugaan penipuan dan penggelapan Ya. objek tanah sengketa sertifikat atas nama Haji Inceng nomor 1437 yang sudah berpindah tangan ke Bapak. Ya. Anda coba mengupas kronologisnya pada awalnya ya. Apakah saudara dulu kenal sama Haji Inceng dulunya gitu? Pertamanya saya tidak mengenal Pak Haji Inceng. Tidak mengenal. Tidak pernah mengenal. Terus Tidak mengenal dan tidak pernah mengenal. tidak pernah mengenal. Awalnya seperti itu. Iya. Oke. Terus kenalnya di mana? Kenalnya bagaimana itu sampai saudara bisa memiliki sekarang sertifikat tanah tersebut atau balik nama gitu seperti itu? Ya. Awalnya saya tidak ada niat atau itikad untuk menipu, apalagi dalam kasus mafia tanah seperti itu yang Oke. terjadi di berbagai macam kriminal gitu Pak ya. Oke, siap. Jadi saya itu sebenarnya tertipu juga. Tipu sama siapa, Pak? Jadi dari Bu Windy Jernih. Jernih. Ya, Oke. karena pengakuan awal Bu Windy itu pertama datang ke tempat saya Jernih di itu Bandung. sama dengan nama Windy. Sama. Oh, namanya Ya. Jernih apa tuh? Windy Yanita. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Saudari Jernik itu datang ke tempat saya. Pertamanya ya Pak Di ya. mana tuh? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, Cijagra, Cijagra. nomor 59. Cijagra Cimahi ya berarti ya? Oh, bukan. Saya waktu itu saya punya showroom. Kemudian dia datang ke kantor dengan mediator atau dengan suaminya yang bernama Pak Bagja. Tahun berapa itu Pak Agus ketemu dengan saudara Jernik dan saudara Bagja suaminya? Kurang lupa ingat, itu perkiraan tahun 2018. 2018. Ya. Awal, akhir, tengah, bulan. Awal. Bisa direfresh lagi nggak bulan kapan itu kira-kira? Perkiraan Pak Agus. Yang jelas awal 2018. Nah, waktu itu saudara ketemu dengan Jernik, terus Jernik apa? Jernik mengajukan atau memohon bantuan berupa dana talang. Dana talang. Ya. Untuk keperluan pribadi dengan mengajukan jaminan. Mengajukan jaminan. Satu buah. Jadi waktu itu sertifikat sudah ada di tangan Jernik waktu itu. Ada di Jernik. Oke. Jadi mengajukan dana talang satu buah sertifikat dengan nilai 15 miliar waktu itu. 15 miliar. Nah, ya. Saya potong Pak Agus ya. Itu saudara ketahui nggak sertifikatnya atas nama siapa? Itu atas nama Haji Inceng waktu Haji itu. Inceng waktu ya, itu. saya mempertanyakan. Mempertanyakan kenapa, saya bilang ini aset Bu Windy belum dibalik nama. Dia bilang ini aset saya. Aset beliau. Cuman belum dibalik nama. Jadi mohonlah Pak Agus, katanya. Saya mengajukan dana talang ke Pak Agus. Saya bilang ini saya bisa membantu, tapi ini bukan dana saya. Nah, dana salah satu orang pander dana talang, tapi memang ini harus
atas nama milik pribadi, saya bilang. Oke. Nah, waktu itu Bu Windy menerangkan ke saya bahwa sertifikat atau objek tersebut sudah dibeli dari atas nama Pak Haji Enceng dengan pengakuan dibeli harga 6,5 miliar. Cuman baru masuk 2,7 miliar waktu itu. Waktu itu kata beliau. Iya. Jadi sebelumnya dia bawa sertifikat, dia mengatakan ini adalah Aset saya. Aset Bu Windy Yang sudah katanya. saya beli kata Bu Windy ya. Dari Pak Haji Enceng. Sebesar 2,5 Sebesar 6,5 miliar. miliar. Cuman belum dibalik nama gitu, Pak. Belum dibalik nama. Nah. Terus bukti kwitansinya ada nggak, saudara? Waktu itu nggak ada. Cuman saya menanyakan begini. Oke, saya bilang kalau ini benar milik Bu Windy, bisa atau tidak? Salah satu syarat pengajuan dana talang itu aset harus atas nama harus dibalik nama ke atas nama saya, karena si Pander ini mau mencairkan dana talang, tetapi dengan jaminan itu harus atas nama saya. Kenapa itu harus atas nama saya? Karena itu untuk mengamankan dana yang dikucurkan ke si Bu Windy tersebut. Tapi tanda kutip ya, bukan arti mau memiliki waktu itu, bukan. Nah itu ketika saudara tahu itu atas nama Haji Enceng, terus saya kan dapat juga tuh kwitansi dari saudara dari Pak Agus ya. Belum ke ranah sana dulu, Pak. Dulu, ya? Belum. Jadi di situ saya pun di situ tidak serta merta langsung ngasih duit atau ngasih pinjaman ke Bu Windy, karena salah satu syarat itu kan belum ditempuh. Nah, kenapa kami yakin atau dengan saudara Pander itu, dengan Pander tersebut, kenapa yakin mengasih dana talang ke Bu Windy? Karena pihak Bu Windy mau membalik nama sertifikat tersebut dari Pak Haji Enceng ke atas nama saya. Saya bilang, kenapa ini dari Pak Haji Enceng langsung ke atas nama saya, tidak ke Bu Windy tidak ke Bu Windy dulu. Nah, waktu itu dengan alasan biar tidak terjadi BPHTB 2 kali gitu, Pak. Oh, alasannya itu. Alasannya begitu. Biar tidak terjadi BPHTB 2 kali ya. Ya. Nah, karena ada di situ notaris siap, cek BPN itu clear, tidak ada masalah, makanya saya berani. Notarisnya? Notaris Garut, notaris mana? Notaris Garut dulu waktu itu. Siapa? Ibu Karmi Atun. Ibu Karmi Atun. Nah, sesudah saya bilang Bu Windy bahwa ini bisa dikasih. Jadi dengan Ibu Karmi Atun pernah ketemu dengan Pak Agus? Pernah sekarang. Di mana? Waktu itu saya ketemu di Bandung, Pak. Oke, di Bandung. Tapi itu nanti next ya. Saya potong, Pak Agus ya. Tadi saudara katakan ini ada partner Pak Agus gitu, yang akan menalangi dulu apa yang diminta oleh Windy sebesar 15M. Tapi harus atas nama Windy dulu waktu itu. Apakah uangnya dicari ke 15M waktu itu? Oh, tidak. Cuman itu dengan nilai 15 miliar itu waktu itu, kenapa saya percaya? Karena didampingi dengan appraisal. Appraisalnya ada? Ada waktu itu. Appraisalnya waktu itu dibawa waktu itu ada. Dikasih tahu kepada Pak Agus. Iya, diperlihatkan. Biasa, ya. Makanya saya percaya. Siapapun mungkin, Pak ya. Betul lah, seperti itu. Jangankan saya, awam orang Bandung, itu plus sertifikat, plus appraisal, plus atas nama mau menandatangani di notaris, itu keraguan apa lagi? Keraguan apa lagi? Yang sekiranya ini tanah bukan milik Bu Windy. Oke, siap. Jadi gitu waktu kan? Itu sehingga saudara mencarikan dana talang tersebut. Iya. Nah, dana talang yang keluar itu berapa? Itu 1 miliar 80. 1 miliar 80 juta. 1 miliar 80 juta dipotong diskonto 17%. Sebentar. 1 miliar 80 juta itu diberikan kepada Windy. 1 miliar 80 dipotong diskonto dulu. Sebentar. Yang diberikan ke Windy oleh Pak Agus berapa? 1 miliar 80. Oke, 1 miliar 80 juta. Nah, saudara mendapatkan uang 1 miliar 80 juta itu dari partner saudara. Yang bernama siapa? Bukan partner. Pander. Pander saudara. Pander. Nah, yang bernama
Cien. Bernama Cien. Oke. Dari 1,80 miliar ini ada potongan bunga tadi yang saudara katakan. Potongan diskonto atau bunga di awal 17%. Plus bunga per bulan 6%. Aduh, bentar. Kalau saya hitung-hitung ya. Kalau misalkan 1,80 miliar, berarti saudara hanya mendapatkan sekitar 860 jutaan, benar saudara? Ya, sekitar kurang 900 kurang lah. Oh, seperti ya. itu. Ya sekitar 860 juta lah, itu kan saya seperti itu ya saudara. Ya. Nah, 860 juta itu saudara bawa ya. Terus sisanya untuk mencapai 1,80 M. Ya, begini saudara awalnya itu. Jadi pakai dana saya pribadi. Dana saudara pribadi. Itu untuk biaya BPHTB 165 juta, itu dana pribadi saya. Dana pribadi Pak Agus. Ya. Kenapa saya mau berkorban seperti itu? Betul. Karena saya seyakin-yakinnya bahwa itu aset Bu Windy. Betul. Dan jika itu sudah atas nama saya pribadi, dengan kesepakatan tertentu dengan Bu Windy, saya mau mengajukan ke perbankan untuk penambahan modal tadinya. Siap. Nah, ketika BPHTB ini sudah selesai, ya, dibayar oleh saudara 165 juta plus ada 860 jutaannya kurang lebih ya, saudara katakan seperti itu. Itu terpisah, 165 sama dana dari Cien itu terpisah, Pak. Terpisah waktu itu. Iya. 865 juta. Nah, 865 juta diterima oleh saudara Windy. Itu untuk apa katanya? Kata Windy waktu itu. Katanya waktu itu untuk kepentingan bisnis beliau, dan adapun nanti katanya untuk pembayaran sisa ke Pak Haji Enceng. Dikatakan begitu. Iya. Buat bisnis beliau. Ya. Dan sisanya akan diberikan kepada Haji Enceng. Iya, katanya. Siap. Saya bilang saya tidak mengerti pembelian atau Haji Enceng, karena saya tahunya Bu Windy. Awalnya itu di situ. Siap. Gitu. Jadi adapun itu kekurangan, itu bukan urusan saya, itu urusan Bu Windy. Karena kenapa saya seyakin-yakinnya itu tanah tersebut milik Bu Windy, karena Bapak Haji Enceng pun berani melepas tanda tangan sertifikat di depan notaris. Atau waktu itu bukan Bu Karmi Atunnya, siapa asistennya itu? Asistennya siapa? Bu Karmi Atun. Asep. Ya, kalau nggak salah namanya Asep seperti itu. Nah, ya. Sebentar. Berarti saudara pernah ketemu dengan saudara Haji Enceng ya, Kamaludin ya? Iya. Ketemunya di mana? Waktu itu di rumahnya. Di rumahnya. Ya. Oke. Ya. Jadi Haji Enceng di rumahnya, saudara datang dengan. Begini, waktu itu dijadwalkanlah untuk jadwal balik nama ke saya. Nah, saya diundang ke Garut sama yang namanya Bu Windy, bahwa hari itu untuk tanda tangan di notaris. Ya. Jadi dari atas nama Haji Enceng ke atas nama saya. Saya potong saudara. Kesepakatan saudara waktu itu dengan Windy itu berapa miliar sebetulnya jual belinya? Saya dengan Bu Windy tidak jual beli tanah, Pak, maaf ya. Jadi dengan Bu Windy itu tadinya mengaku bahwa itu sertifikat Bu Windy atau tanah Bu Windy, mau diajukan ke perbankan, cuman belum dibalik nama gitu. Di situ kan saudara katakan ada anak buahnya salah satu notaris di Garut, bukan Miatun, namanya Asep ya. Nah waktu itu otomatis kan kalau sudah ada notaris berarti kan mau jual beli tanah. Iya. Ada nggak perbincangan waktu itu berapa? Saya dengan Pak Haji Enceng waktu itu tidak tegur sapa, karena saya waktu itu dilarang untuk berbicara apa-apa. Dilarang untuk berbicara sama siapa, Pak? Sama Bu Windy. Sama Bu Windy. Ya. Jadi saudara waktu itu Pak Haji Enceng pun tidak berbicara ke saya pun tidak berbicara sama Pak Haji Enceng. Jadi nggak boleh berbicara, tanda tangan saja. Iya, saya itu, pun tanda tangan, Pak Haji Enceng datang udah cuman begitu saja. Belangkonya kosong nggak waktu itu? Saya tidak mengerti waktu itu. Kosong atau tidak? Pernah dibaca sama saudara nggak? Saya nggak baca. Oke, jadi saudara nggak baca. Atau dibacakan nggak oleh tadi stafnya notaris tersebut waktu itu? Waktu di rumahnya. Itu, atau nggak boleh sama sekali, nggak boleh ngomong tanah. Saya nggak mendengar melarang tidak boleh dari petugas notaris. Saya nggak mendengar seperti itu. Cuman yang jelas antara saya pribadi dengan Pak Haji Enceng tidak bertegur sapa, karena saya pun tidak kenal dan Haji Enceng pun tidak mengenal saya. Oh, jadi waktu itu saudara disuruh oleh Windy
jangan berbicara, jangan bertanya ke Haji Enceng seperti itu. Ya, jadi saya mengikuti aturan Bu Windy saja karena saya tidak mengerti apa-apa. Nah, setelah itu next kemudian setelah itu kan selesai saudara tanda tangan waktu itu. Nah, terus saudara ketemu dengan yang lainnya. Ya, saudara kenal dengan Lifung? Begini, sebelum melangkah ke Lipung, nah sesudah beres balik nama, ya biar bertahap gitu Pak ya, jangan loncat-loncat, supaya dimengerti bahwa ini saya mungkin dilihat seperti itu, saya supaya apa ya, supaya terlihat kebenarannya sisi mana dan salahnya siapa gitu Pak. Nah, apakah ini ada keteledoran atau memang benar mutlak penipuan? Ini saya benar-benar ingin terbuka lebar. Jangan saya dipojokkan selalu. Betul. Karena saya pun kalau misalkan dengan sisi materi saya pun menjadi korban, kan dirugikan. Tapi dengan terjadi seperti ini kenapa saya menjadi tersangka gitu Pak? Nah, otomatis saya harus mengadu atau mencari keadilan bahwa saya pun sebenarnya bukan mencari keuntungan di sini. Atau misalkan menikmati dari hasil uang tersebut, tidak. Gitu. Jadi saya jelaskan dari awal sampai akhir kenapa bisa terjadi kelipong. Nah, saya ulang tadi, begitu sesudah tanda tangan dari notaris, begitu dari situ bubar. Ya, siap. Nah, sesudah bubar, Windy bilang ke saya bahwa harus waktu itu biaya BPHTB sebesar 165 juta waktu itu. Nah, saya pakai uang pribadi waktu itu. Saya tidak mengerti prosesnya BPHTB, saya tidak melihat dan tidak menyaksikan. Saya cuma hanya mengeluarkan uang sama Bu Windy. Itu pertama. Kedua, adapun waktu itu sertifikat katanya ada biaya 100 juta, itu apa? Itu uang saya pribadi juga waktu itu Pak. Jadi saudara ngeluarin 165 juta untuk BPHTB. Iya. Terus keluarkan juga 100 juta. 100 juta lagi. Iya. Karena saya saking percayanya, toh saya mengeluarkan dana tersebut tidak akan hilang. Pikir saya seperti itu. Karena nilai aset tersebut juga kan besar. Dan saya meyakini bahwa itu aset Bu Windy. Gitu. Di awal kan 15 M ya gitu. Nah, saudara sesudah diseplit, terjadi kenapa luas tanah 957 meter waktu itu, yang keterima sama saya itu 557 meter. Tadinya yang Windy tawarkan itu 957 meter Pak. Ternyata diseplit lagi menjadi 554 meter persegi. Nah, disitulah rencana saya buyar. Kenapa rencana saya itu? Karena pengajuan kalau misalkan ke perbankan dengan nilai appraisal seperti itu, pikir saya 10 miliar dapat. Pikir saya dengan modal 1 M itu saudara bakal dapat 9 M gitu tadinya seperti itu. Bukan ke situ. Kalau misalkan ditairkan di bukan arti dengan modal itu. Dengan arti kalau seperti itu bukan ke arah situ awalnya. Jadi begini, saya dengan Bu Windy itu saya bilang, Bu Windy ini sama-sama membutuhkan modal. Oke lah, saya bilang barangkali saya ada kapasitas untuk ke perbankan. Kalau toh ini asetnya besar, betul. Saya bisa mengajukan ke perbankan. Nah, logika saya kalau misalkan ini appraisalnya benar dan asetnya benar itu 957 meter. Kalau misalkan appraisal 15 M, logika saya kali 65% saja. Gitu. Analisa bank kan seperti itu. Artinya saya pakai dana talang pun bisa ketutup. Nah, tadinya kalau misalkan saya dapat 5 miliar, kalau misalkan dapat 10 miliar, saya bilang, Bu Windy, nanti kalau misalkan terjadi pinjaman, bagaimana? Ya, kata Bu Windy itu, Pak Agus, kalau misalkan dari pinjaman tersebut, kita 50-50 bayar sesuai sesuai pinjaman masing-masing gitu, Pak. Oke, saudara. Singkat aja gini ya. Kalau dibedah semuanya kayaknya nggak akan selesai nih. Bagus ya. Singkatnya, tadi kan saudara pinjam ke
Cien itu 1 miliar 80. 80 juta rupiah ya. Terus saudara dapat uang 896 juta karena dipotong diskonto ya. Iya. 17% lah, sekitar 800 jutaan ya gitu kan. Belum lagi bunganya setiap bulan itu 6%. luar biasa. Nah, singkatnya, masalah itu kan dari Winnie dulu ya. Saya ingin nanya ya, Pak Agus ya. Loncat aja. Nah, tiba-tiba ya, setelah itu Pak Agus menghilang ya. Terus tiba-tiba sertifikat tersebut sudah diamankan di Bank Jabar, dan Lipung sebagai pengajunya di bank. Saya ingin nanya ke situ. Oke, gini penjelasannya. Dari mulai waktu pertama sesudah balik nama, saya pinjam ke Dana Talang yang namanya Cien, itu ada batas waktu. Batas waktu berapa? 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau tidak terbayar ya pasti ke saya ada penekanan, Pak. Betul. Gitu kan? Nah, dikarenakan dari 6 bulan sampai 1 tahun itu dari Bu Windy atau belum ada pengembalian dana yang sudah dipinjam, akhirnya si dana talang tersebut akan ke saya karena atas nama saya waktu itu. Nah, saya pinjam ke bank, kenapa tidak sesuai rencana? Ya karena sertifikatnya pun, luas tanahnya pun berbeda dengan awal. Saya tidak mengerti bahwa itu bisa jadi Pak Agus belum pernah ngajuin ke bank? Sempat. Nah, cuman jauh dari ekspektasi. Saya enggak benar. Saya dengar sendiri dari Pak Agus ya. Iya. Pak Agus itu kan jadi blacklist lah waktu itu. Ada tunggakan di bank. Iya. Sehingga nggak cair. Secara aturannya, apalagi sudah mau disita waktu itu, jelas memang susah untuk masukkan kembali lagi. Awalnya belum sih Pak. Gitu. Awalnya belum. Tapi kan sudah nunggak Pak. Belum. Waktu saya belum. 2018. Sudah bagus. Waktu begini. Waktu saya balik nama sertifikat yang di Siliwangi ini, ya. Nah, itu saya masih normal-normal saja. Cuman begitu karena nilai tersebut, nilai luas tanahnya dari 957 menjadi 557, itu memang sudah di luar ekspektasi. Jadi nggak bisa cair lah waktu itu. Nggak bisa cair apa yang diharapkan sama saya. Ngajuin, nggak bisa cair. Nah, lompat ke sini biar cepat bagus ya. Nah, tetapi sama Lipung gitu kan. Lipung itu bisa cair. Nah, begini, maaf saya potong. Karena terjadi penekanan, uang yang 1.080.000 itu harus dikembalikan, dan itu saya juga mengerti bahwa itu bunganya berat. Saya ditekan harus mengembalikan uang tersebut. Saya konfirm ke Bu Windy. Saya bilang konfirmasi. Jadi bahwa ini akhirnya nyari lagi untuk saya ngomong ke Bu Windy bahwa ini harus dikembalikan uang. Kalau enggak, saya bilang ini saya harus harus bisa mengembalikan. Kalau enggak ini masuk ke perbankan, saya mencari figur gitu waktu itu. Nah, Bu Windy bilang, Pak Agus katanya jangan sertifikat itu. Ini saya mau ganti sertifikat yang lain. Ada sertifikat lagi? Ada waktu itu. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang waktu itu dipegang sama saya. Sertifikat yang mana waktu yang diserahkan? Masih di Garut atau di Bandung atau di mana? Masih di Garut Pak. Itu atas, kalau nggak salah atas nama Pak Endang Amar. Pak Endang Amar waktu itu. Jadi waktu itu ngajuin aset lagi, ternyata nilainya tidak sama. Tidak sesuai, dan si dana talang, si orang yang punya dana yang ngasih dana talang itu tidak mau karena tidak sesuai. Ya, siap. Saya bilang, Bu Windy ini tidak sesuai, mohon ambil lagi sertifikat. Karena berbagai macam kesibukan, akhirnya sertifikat waktu itu dipegang sama saya. Next bagus ya. Ya. Nah, ketemu dengan Lipung itu nah, saya mencari figur karena begitu Bu Windy tidak ada kesanggupan, terus sertifikatnya juga tidak sesuai, dana talang tidak mau, ya akhirnya saya mencari figur supaya bisa dijaminkan ke perbankan. Nah, ketemulah Lipung. Ketemu Nah, di mana? Dia orang mana Pak?
Orang Bandung, orang Jakarta, orang Kalimantan, orang mana? Pertama saya kenalnya di Bandung, Pak. Jadi dia Kenalan datang sama siapa? waktu itu ada mediator yang memperkenalkan. Nah, saya bilang bagaimana sistemnya? Dia bilang ya kalau misalkan ada aset, ya ada kapasitas untuk maju ke perbankan. Dia bilang 50-50 gitu, Pak. Jadi kalau itu cair 4 miliar ya sama saya 2 miliar, sama Lipung dia 2 perjanjiannya miliar. gitu. Kalau cair berapapun itu pembagiannya 50-50. 50-50. Ya karena dia seorang figur bukan sebagai orang pembeli gitu. Oke, setelah itu Lipung dapat berapa itu? Nah, ngajuinlah ke perbankan yaitu Bank BJB. Enggak, Lipung ngasih berapa ke Pak Agus waktu itu? Enggak ngasih. Cuma Sesudah figur doang. Oh, figur doang berarti. saya kan mencari figur. Oh, akhirnya Lipung ngajuin ke bank. Akhirnya ngajuin ke bank, salah satu bank swasta. Bank apa tuh? Bank pemerintah waktu itu. Bank apa? Bank pemerintah, Bank BJB itu. Bank Jabar unit apa? Cabang mana? Taman Sari? Iya, Taman Sari. Okay. Nah, setelah itu Lipung ngajuin ke Bank Jabar. Bank disetujui lah, singkat cerita disetujui 4,5 miliar. 4,5 M. Ya. Nah, yang 4,5 M ini, Pak Agus ya. Iya. Itu kenapa nggak langsung diberikan ke Pak Haji Enceng, Pak? Karena di situ kan atas nama Haji Enceng. Betul. Nah, karena kenapa? Begini. Kenapa saya tidak misalkan ke Pak Haji Enceng? Kenapa Pak Agus memberikannya itu ke Lipung 2,8 miliar ke Pak Lipung? Ini terpisah dulu Pak Haji Enceng, Pak. Okay. Saya maaf ya. Karena saya tidak jual beli dengan Pak Haji Enceng. Tapi itu kan di sertifikatnya sama Haji Enceng, Pak. Betul. Itu jual belinya dengan Bu Windy. Awalnya itu. Nah, yang saya tahu itu aset Bu Windy. Sudah dibeli sama Pak Haji Enceng kan begitu. Oh gitu. Cuman belum dibalik nama. Terjadilah dibalik nama ke saya. Kenapa tidak balik nama dulu ke Bu Windy? Untuk menghindari BPHTB 2 kali. Kata dia. Memang logika juga gitu, Pak. Betul. Nah, langsung ke saya kan 1 kali BPHTB waktu itu. Nah, kenapa waktu itu uang pencairan dari Bank BJB tidak masuk ke Pak Haji Enceng? Kan begitu. Agus tidak tahu gitu kan. Gitu. Ya, saya harus mengembalikan kan ke Bu Windy. Oh, ke Bu Windy. Ke Bu Windy. Karena saya tidak sangkut paut dengan Pak Haji Enceng. Ke Bu Windy seperti itu. Ke Bu Windy ngembalin berapa ketika cair? Nah, Bu Windy kan punya hutang sama Dana Talang. Oh, tadi yang 1 juta, ya, 1 miliar 80 juta. Bu Windy itu sudah menikmati uang duluan dari Dana Talang. Waktu pembayaran bukan Bu Windy yang bayar, berarti saya yang bayar. Dengan mekanisme saya mencari figur. Jadi begini saya potong. Jadi Bu Windy itu sudah dapat uang duluan sebesar 1 miliar 80 juta gitu kan. Dari Dana Talang itu. Dan Dana Talang itu dibayar sama Dana Talang dibayar dari pencairan perbankan. Nah, cair 4,5 miliar dari bank. Kan perjanjian 50-50 dari saya dengan seorang figur itu, dengan Lipong. Nah, 4,5 miliar itu begini. Saya kasih ke Lipong 2 miliar 25 juta plus 275 juta untuk biaya perbankan waktu itu. Saudara Pak Agus memberikan uang 2 miliar 25 juta sama 275 juta. Berarti sekitar 2,3 miliar ya? Iya, ke Lipung itu. Terus sertifikatnya langsung balik nama sama Lipung? Belum, itu kan masalah itu prosedur bank lah. Tapi mau dibalik nama kan otomatis? Ya pasti, karena yang saudara ketahui ketika cair itu sudah balik nama atau belum? Itu kan begini Pak, itu yang saya tahu ya, prosedur bank itu. Enggak, yang saudara tahu aja langsung, biar nggak kemana-mana. Yang saudara tahu waktu itu sertifikatnya sudah atas nama Lipung nggak? Ya belum lah. Belum waktu itu kan akad perbankan dan akad pelepasan saya. Jadi uangnya sudah cair ya, tapi balik nama belum waktu itu? Ya belum. Belum waktu itu? Belum. Ada hak tanggungannya nggak? Waktu itu berarti kan belum ada kalau sertifikatnya soalnya belum muncul ya. Biasanya itu ditanggung jawab sama notaris, keluarlah kepernot. Biasanya seperti itu sih Pak. Kepernotnya sudah muncul? Ya dari notaris, makanya bank berani mengeluarkan dana. Yang saudara ketahui kepernotnya berapa tuh? Saya kurang mengerti karena saudara tidak mengetahui juga waktu itu. Ya karena saya bukan peminjam, kan Lipong yang minjam ke bank itu. Katanya saudara di situ tercatat waktu di sertifikat. Mengeluarkan bank mencairkan dana
Sebentar. Kan ke atas nama. Cairnya kan ke saudara. Langsung ke saya. Cair waktu itu saudara Ya. 4,5 M. 4,5. 4,5 M ya. Oke. Dari 4,5 M ini Kelipung dari saudara katakan 2,25 2 miliar 25 juta 25 juta plus 275 juta plus 275 juta. Iya. Itu diberikan Kelipung. Sisanya kemana saudara? Sisanya saya bayar dana talang ke Cien 1,9 miliar 1,9 miliar. Iya. Cien. dari pinjaman 1 miliar 80 dipotong diskonto 900 kurang lah, saya harus bayar 1,9 miliar. 1,9 miliar. Iya. Pak Agus pindah 800 juta ya. Iya. 1,80 keterima uangnya 800 juta Iya. dibayar sama Pak Agus 1,9. 1,9. Berarti 110% gitu Mas. Nah, begitulah. Gede banget nih ya. Ya. Luar biasa. Jadi 1,9 ya. Sisanya kemana itu? 200 juta Hah. waktu itu. Ya, sisanya ke saya 200 jutaan itu. Oh waktu itu. Jadi ada. Karena saya pikir itu uang yang 165 juta waktu saya bayar BPHTB di Kota Garut itu uang ke saya gitu. Jadi waktu itu kenapa saudara bawa? Karena saya ngeluarin uang waktu itu 200 juta. Iya. Jadi saya punya hak lah gitu kata Pak Agus itu ya. Iya. Untuk bawa kembali ya. Nah. Berarti uangnya itu lari ke Lipung dan lari ke Cien. Lari ke Cien. Oke ya saudara ya. Mhm. Bukan larinya ke Haji Enceng. Bukan. Gitu. Nah. Terus saudara ketemu dengan Haji Enceng kapan tuh? 2018 2019? Saya waktu itu kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah ya. Atau 2018 akhir. Karena saya lupa lagi itu waktu itu. 2019 tahun dan mungkin bulan ya? itu. Ya mungkin. Saya lupa lagi. Jadi 2019. mengatakan bahwa sertifikat ini dan Windy itu tidak membayar kewajiban ke Pak Haji Enceng. Begitu. Kenapa katanya saya menyusul ke Pak Agus? Karena sertifikat ini atas nama Pak Agus. Ya, oke. Nah, Jadi sebetulnya saudara ngasih 1,81 miliar 80 juta itu. Iya. Ya. Berarti saudara hanya bayar kalau jual beli ini ya ke Windy itu ya 1 miliar 80 juta berarti ya. Iya. Untuk membeli tanah ini. Padahal harganya kan di awal dikatakan oleh dia kan 15 M atau setengahnya lah. 15 M berarti kan sekitar 7 M-an ya. Iya. Nah, saudara kan di sini hanya membeli 1 miliar 80 juta ya saudara ya. Saya tidak membeli, Pak. Iya, membelilah ke Windy lah. Ke Windy jelas kan. Mhm. 1 miliar 80 juta ya gitu kan. Mhm. Padahal harga tanahnya tidak segitu gitu kan. Nah, Iya. waktu itu sempat gak ada keraguan-raguan? Enggak, karena Keraguan-raguan dari saudara kan. Kok ini harga tanahnya dari 15 M terlah itu kan cuman sebelahnya kan dipotong ya. Tadinya 900 jadi 500 berarti kan 300 400 550. lebaknya atau 300 lebaknya kan hilang Pak. Ya, Berarti kan sisanya sekitar 8 M. Sementara saudara hanya bayar ke Windy 1 miliar 80 juta gitu kan. betul. Ya. Saudara kan membisnis nih. Mhm. Kok jauh banget gitu? Begini, Jauh banget. awalnya kan bukan jual beli, dia pinjam. Pinjam awalnya. Pinjam. Apa jadi Oh, jadi jangan saudara itu hanya meminjamkan uang ke Windy waktu itu. iya. Tapi sertifikatnya jadi milik saudara. Oh, tidak. Tidak Karena atas seperti nama. itu. Enggak bisa. Saya tidak ada unsur untuk menguasai atau mengakui bahwa aset itu punya saya. Iya. Tidak. Jadi sampai sekarang pun saya Pak Agus mengatakan ya, saya memang menyadari gitu kan ya. Atau Pak Iya. Agus menyadari bahwasanya Ini saya bukan kan- aset saya. bukan aset Pak Agus. Bukan. Oh, bukan aset Pak Agus. Gitu. Ya, Nah. oke. Kenapa awalnya? Awalnya di situ. Kalau sampai sekarang mengakui nggak aset Pak Agus di sini? Ya kalau sekarang itu atas nama saya, Pak. Mengakui nggak ini aset Pak Agus? Secara nurani sih tidak, Pak. Oh, bukan secara nurani. Hmm. Secara nurani, Tidak. Tidak. Tapi kalau misalkan prosedural, iya punya saya. secara nurani itu secara memang Pak Agus belum bayar ke Haji Enceng seperti itu Ya, kan? saya tidak Karena- membeli ke oh, Tanah ya. Cinceng. Saya tahunya Bu Windy. Oh, berarti karena memang Pak Agus tidak jual beli hanya pinjam, berarti kata Pak Agus saya tidak berhak memiliki ini gitu kan? Ya, secara, Oke. kayak gini saya bilang. Ini secara nurani ini bukan punya saya. Tapi prosedural yang saya jalani waktu itu atas nama saya. Hmm. Begitu, Pak. Hmm.
Saya tidak melawan arus, tidak. Saya tidak memaksa seseorang, kan tidak. Tapi kan gini Pak Agus ya, Mm, harga tanahnya 8M, Ya, sementara Pak Agus memiliki sertifikat tanah langsung atas nama Pak Agus itu 1,80 M. Ada kerugian 8M gitu kan. Seharusnya kalau manusia berpikir kita, iya. apakah ini benar prosesnya? Gitu. Saya tidak mengerti di notarisnya seperti apa karena saya Bukan tidak Pak Agus, mengikuti. pikiran Pak Agus seperti itu enggak waktu itu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, kalau memang ini ada sesuatu yang memang tadi kan akhirnya terungkapkan sebetulnya kan, Betul, otak utamanya tadi siapa? Bu Windy. Windy ya, Iya. atau Jernik ya, Jernik Windy ya kalau nggak salah. Iya, Jernik apa di sini disebutkan tuh? jernih apa Jernik siapa ya, itu gitu ya. kan. Jernik ya. Sepertinya Pak Agus itu kan yang namanya manusia ya ada keuntungan yang lebih gitu, bener nggak seperti itu kan? Yang bisa dijual kembali seperti itu kan awalnya kan, kalau misalkan harga 15M, barangkali saya bisa memiliki Oh, misalkan. bukan, lebih ke mengajukan ke perbankan Hmm. itu supaya kita punya modal masing-masing. Jadi begini, makanya harus dipahami dulu dari awal ya. Hmm. Kenapa saya mau misalkan menjadi mediator atau memfasilitasi itu Oh Bu jadi Pak Windy. Agus waktu itu hanya jadi mediator gitu kan? Cuman mediator, bahkan itu bukan uang saya. Oh bukan uang Pak Agus. Buang si Cien itu. Cie, Nah, hanya 800 juta. Ya. 890 juta. 800 Ya. juta gitu kan. Nah, ini Bu Windy bilang Terus ke saya. si Lipung uangnya ada nggak waktu itu? Oh, nggak ada, Nggak nggak ada, tahu. Lipung. Jadi Lipung itu season kedua. Lipung kan tidak mengeluarkan modal, Oh, enggak. hanya dapat uang. Hanya sekitar dapat cairan. uang, ya. Jadi Lipung itu tidak punya modal, tapi dapat uang akhirnya. Ya, Plus sekarang memiliki sertifikat ini karena akte jual belinya antara Pak Agus dan Lipung sudah tanda tangan kan? iya udah. Udah kan, bagus ya. Jadi kan Lipung luar biasa ya. Dia nggak punya modal, tapi dia bisa memiliki rumah ini tanah yang ada di sekitaran ini ya, Agus seperti itu. Ya? Oh, betul, itu. Oke. Nah, kalau Lipong mengatakan bahwa saya beli dari Pak Agus, oh tidak membeli. Ini kan Anda sebagai figur, terus kerjasama dengan saya, kerjasamanya apa? Saya butuh untuk bayar ke Dana Talang, dan Lipong butuh untuk modal, begitu. Jadi Pak Agus kerjasama untuk mencari uang menutupi dana talang tersebut Iya, yang diberikan ke Windy gitu iya. kan. Oke, seperti itu. Akhirnya mencarilah jalan keluar, mencari bank gitu kan, seperti itu ya. Mencari figur Mencari figur yang ada kapasitas untuk maju ke untuk perbankan. mencari ke perbankan. Iya. Kerjasama lah seperti itu. Mhm. Yang salahnya uangnya nggak nyangkut di Haji Enceng waktu itu karena Pak Agus tidak tahu ya. Ya. Karena hubungan sama Jernik waktu itu Iya. gitu. Oke. Haji Enceng sempat bilang ke saya bahwa ini belum dibayar, cuma saya tidak percaya. Oh, waktu itu. iya. Pernah ngomong seperti itu. Pernah bilang. Oh. Tapi saya bilang, kenapa bisa seperti ini? Oh, Haji Enceng pernah ngomong. Pernah ngomong. Jernik belum bayar ke saya seperti itu. Iya, saya Oh. bilang, ya itu urusan Pak Haji dengan Oke. Bu Windy. Saya bilang dengan Oke. Jernik, bukan urusan saya gitu. Siap. Nah, singkatnya, uang yang 4,5 M itu berarti kan sekitar 2,3 M ke Lipung, Kelipung, 1,9 ke Cien, Cien, ya, ya, dan sisanya 200 200 juta juta saya. ke Agus. Iya. Gitu kan. Nah, dan otaknya Pak Agus mengatakan ini adalah bukan saya, tapi adalah Janik Pak ya. Ya, Oke, nah ini singkatnya gini Pak Agus ya. Nah, sekarang kemarin kan Pak Agus sudah menjadi tersangka ya Pak Agusnya. mhm, Saya waktu itu kan jadi kuasanya betulkannya. Iya. Saya juga nggak enak. Kenapa hanya Pak Agus saja? betul. Sementara pelaku utamanya menurut saya sih ya belum jadi tersangka waktu itu, belum ditangkap, betul nggak Pak Agus? Seperti Betul. itu. Nah, sekarang ungkapkan apa keinginan Pak Agus atas perkara ini? Saya minta seadil-adilnya, Pak. Minta seadil-adilnya. Ya, karena saya pun merasa didolimi Dijolimi. dengan kejadian seperti ini. Sama siapa? Sama Bu Windy. Jadi saya Jernik. kenapa bisa berhadapan dengan Pak Haji Enceng sedangkan saya tidak tahu Tidak menau. tahu. Begitu. Terus? Adapun itu sertifikat dicairkan ke perbankan karena saya menutup uang yang sudah dipakai sama Bu Windy. Mm-mm. Jadi Ya. Pak Agus pingin ada keadilan, Janik juga diseret gitu kan ke Ya, depan hukum. harusnya Terus mengenai Lipung Kalau- dan Cien gimana itu? ya harusnya mereka yang menikmati uang tersebut. Kalau misalkan saya menikmati itu uang, Oke. saya tidak masalah. Oke. Saya ikhlas. Oke. Jadi Pak Agus menginginkan semuanya dibongkar. Ya, Janik,
ada Lipung, ada Cian ya begitu Pak Agus ya? Iya. Oke. Nah, sekarang saya ingin dengar pernyataan Pak Agus kepada Haji Enceng. Mhm. Apakah Pak Agus meminta maaf atau seperti apalah? Ya, saya pribadi dengan Pak Haji Enceng secara itu ya Pak Haji mungkin sudah tahu ke saya, dan saya pun sudah mengerti sekarang bahwa Pak Haji itu didolimi dengan dengan kelakuan Bu Windy itu. Betul, oke. Ya, saya mohon maaf ke Pak Haji Enceng akibat saya terlalu percaya sama orang dan ketidaktahuan bahwa ini memang benar asetnya Pak Haji Enceng dan belum dibayar yang saya tahu. Adapun itu yang lebih jauhnya informasinya ya, menurut info itu, adapun itu antara Pak Haji Enceng dan Bu Windy saya kurang mengerti lah itu karena bukan ranah saya gitu Pak. Yang jelas saya minta keadilan di sini bahwa saya itu sebenarnya korban. Cuman kenapa saya bisa diproses ya karena atas nama Pak Haji Enceng, atas nama ke saya gitu. Oke Pak Agus, sebentar lagi. Saya ingin bertanya mengenai kwitansi yang 6,5 M itu dari siapa? Dari Windy. Dari Windy, dari Janik? Iya. Itu bukan dari Pak Agus kan? Ya enggak lah. Dari Janik yang 6,5. Oke, terima kasih Pak Agus. Itu saja mungkinnya untuk hari ini. Terima kasih Pak Agus yang luar biasa, yang dari awal sih sangat kooperatif lah. Mudah-mudahan ini membantu Pak Agus juga ya. Ya, mau saya potong Pak. Apa yang diutarakan sama saya ini sesuai by data dan bisa dipertanggungjawabkan. Data di perbankan juga, bukti transfer segala macam juga ada semua. Oke, siap. Gitu. Jadi saya ngomong tidak mengada-ada, sesuai apa yang fakta di lapangan. Oke, siap. Begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Agus. Hatur nuhun. Mudah-mudahan Pak Agus tetap sehat dan tetap semangat ya. Amin. Alhamdulillah Pak Agus sudah memang luar biasa kooperatif dan membuka tabir semuanya. Dan insya Allah keadilan ini akan segera terbuka dan tentunya hanya kepada Allah kita minta minta pertolongannya Pak Agus ya. Amin ya. Tentunya dengan proses seperti ini mudah-mudahan akan terbuka semuanya. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.